semuanya, welcome to my video. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dima Fadia. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi pendidikan matematika kelas 3E. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3 pada mata kuliah pembelajaran matematika berbasis TIK oleh Bapak Beni Hendriana selaku dosen saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai software Bagatrix beserta tutorial memakai software tersebut. Apa itu Bagatrix? Mungkin sebagian dari kalian akan merasa asing jika mendengar kata Bagatrix. Bagatrix merupakan salah satu software yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan matematika, baik masalah pada bidang aljabar, geometri, trigonometri, bahkan permasalahan dalam menggambar grafik. Nah, software ini dapat digunakan untuk mahasiswa, guru, siswa, pekerja profesional, dan lembaga pendidikan yang akan melaksanakan pembelajaran matematika. Setelah kita mengetahui apa itu software Bagatrix, kali ini saya akan memberitahu apa saja kelebihan dan kekurangan dari software Bagatrix ini. Kelebihan software Bagatrix. Yang pertama, dapat menyelesaikan soal dan dilengkapi dengan langkah-langkah penyelesaiannya secara lengkap. Dan yang kedua, dapat menggambar grafik secara manual sehingga dapat mengevaluasi gambar yang dibuatnya. Dan yang ketiga, terdapat tes yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dengan tingkat kesulitan tertentu yang dapat kita pilih. Yang keempat, dapat mempengaruhi proses pembelajaran sehingga lebih efisien. Yang kelima, menguatkan konsep persamaan grafik fungsi. Dan yang terakhir, memungkinkan siswa untuk lebih memahami matematika, terutama dalam bidang persamaan grafik fungsi. Setelah kita mengetahui kelebihan-kelebihan Bagatrix, ternyata Bagatrix juga mempunyai kekurangan loh. Apa saja kekurangan dari Bagatrix ini? Kekurangan Bagatrix yang pertama, terdapat banyak aplikasi yang berbeda untuk menyelesaikan tipe soal yang berbeda pula. Yang kedua, penginputan soal yang sedikit sulit karena memerlukan ketelitian yang dalam. Yang ketiga, penjelasan stepnya hanya menggunakan bahasa Inggris. Yang keempat, software ini tidak dapat menggambarkan grafik fungsi 3 dimensi. Ternyata software Bagatrix ini mempunyai 7 aplikasi di dalamnya, yaitu yang pertama, Algebra, yang kedua, Algebra to Solve, yang ketiga, Pre-Calculus Solve, yang keempat, Calculus Solve, yang kelima, Trigonometry Solve, yang keenam, Geometry Solve, dan yang ketujuh, Graphic Solve. Dari ketujuh aplikasi tersebut hanya dapat menyelesaikan tipe soal sesuai dengan namanya. Contohnya, Trigonometry Solve. Aplikasi Trigonometry Solve hanya dapat menyelesaikan soal dengan materi trigonometri saja, dan juga berlaku untuk ketujuh aplikasi dalam software Bagatrix tersebut. Nah, setelah kita mengetahui apa itu software Bagatrix, apa saja kelebihan dan kekurangannya, dan apa saja aplikasi-aplikasi yang terdapat dalam software tersebut, kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan software Bagatrix ini. Simak terus sampai habis ya. Nah, teman-teman, di sini kita akan mendemonstrasikan cara menggunakan Bagatrix. Seperti yang sudah saya jelaskan, Bagatrix itu mempunyai 7 aplikasi di dalamnya lagi, yaitu Algebra, Calculus, Graphing, Trigonometry, Pre-Calculus, Algebra, dan Geometry Solve. Nah, di sini saya akan memberikan contoh Algebra. Algebra terlebih dahulu.
Nah, seperti inilah tampilan awal dari Bagatrix. Seperti ini, semuanya sama dalam algebra 2, dalam trigonometry solve, geometry solve, semua tampilannya seperti ini. Nah, di sini saya akan menjabarkan tools-tools yang ada di dalam Bagatrix ini. Yaitu yang pertama ada notebook. Itu menciptakan catatan baru yang akan menampung semua masalah atau persoalan dalam grafik, tes, dokumen, dan tutorial. Lalu di sampingnya ada problem. Nah, problem ini adalah tempat untuk menginput persoalan matematika yang akan kita selesaikan nanti. Nah, di sebelahnya ada graph, yaitu menu untuk membuat grafik dari persoalan yang akan diinput. Kemudian ada tes, menu untuk membuat tes ujian yang dapat dicetak dan tes dapat dibuat dalam bentuk soal pilihan ganda. Lalu di sebelah kanannya lagi ada dokumen, yaitu menu untuk membuat data menggunakan simbol-simbol matematika. Di sini selanjutnya ada open, yaitu gunanya membuka catatan yang pernah disimpan. Dan save ini untuk menyimpan catatan setelah mengerjakan soal yang dikerjakan yang berisi semua masalah atau soal grafik, tes, dokumen, dan tutorial. Sini ada print, menu pastinya untuk mencetak isi atau jawaban yang berada di bagian halaman kerja Bagatrix. Lalu di sini ada sign in, menu untuk membuat uji tes dengan daftar peserta yang akan ikuti ujian tersebut. Melalui menu ini, pengguna dapat menerima data peringkat hasil ujian. Dan di sini web, menu web ini adalah untuk mengunjungi website Bagatrix tersebut. Kemudian ada Notebook Explorer, Notebook Explorer ini merupakan menu untuk menyelesaikan masalah dalam bentuk grafik, tes, dan dokumen yang telah terbuka. Pengguna dapat mengubah nama objek dalam notebook dengan mengklik dan menyoroti mereka dalam Notebook Explorer. Kemudian klik bagian-bagian yang terdapat dalam menu ini. Lalu semua item dalam Notebook Explorer dapat disimpan ketika pengguna menyimpan dalam sebuah notebook. Pengguna juga dapat menyembunyikan atau menampilkan menu ini dengan masuk ke menu dan memilih tools, lalu memilih Notebook Explorer. Kemudian di tengah sini ada Create New Notebook, yaitu berfungsi menyimpan segala sesuatu yang telah dikerjakan oleh pengguna, dan pengguna juga dapat menyimpan banyak items atau data pada notebook. Untuk menyimpan isi dari seluruh data pada notebook cukup mudah, hanya dengan mengklik icon save pada toolbar utama, maka semua data akan tersimpan. Selanjutnya ada Help Contents. Menu ini berisi bantuan jika pengguna mengalami kesulitan pada saat menggunakan Bagatrix. Pengguna juga dapat menyembunyikan atau menampilkan bantuan dengan memilih Help, kemudian pilih Content. Nah, di bawah sini ada menu Glossary. Glossary ini merupakan menu yang memberikan daftar abjad dari ratusan istilah matematika dan dapat ditampilkan di sisi kiri layar dengan Notebook 51 Explorer dan Help Topics. Pengguna dapat memilih materi dengan mengklik 2 kali sebuah kata dalam daftar atau mengetik sendiri melalui menu pencari, lalu mengetik materi yang akan mau dipilih dan setelah itu menekan Enter untuk mendapatkan materi yang diinginkan. Nah, di sini banyak ya. Pertama-tama kita masuk problem untuk menginput soal yang akan kita selesaikan. Nah, karena ini algebra, berarti dia hanya aplikasi ini hanya bisa menyelesaikan materi mengenai aljabar. Saya berikan contoh, misalnya adalah x kuadrat. Di sini kita bisa x kuadrat ditambah di sini juga kita bisa menghapus apa yang sudah kita tulis. Kita ulangi lagi, x kuadrat
ditambah maaf, di sini kita pakai 10 saja. Dan di sini kita pakai 16. Nah, begitu kita ingin menyelesaikan soal tersebut, kita hanya perlu tekan enter. Dan di sini step. Maaf, mungkin soal saya yang tidak jelas. Tunggu sebentar. Yang kita coba 4x ditambah 5y dikurang 8z. Nah, coba kita tekan enter. Sorry, soalnya kurang. 4x ditambah 5y dikurang 8z ditambah x dikurang 2y dikurang 3z. Ini juga kita bisa tekan answer lalu ke step. Nah, jika stepnya masih biru-biru berarti masih ada lagi stepnya. Kita pencet sampai berubah menjadi abu-abu dan sudah ada tanda checklistnya. Berarti jawaban dari permasalahan ini yaitu 5x plus 3y minus 11z. Nah, jika kita ingin menginput soal lagi, tinggal tekan problem saja. Nanti akan muncul problem 2. Nah, karena ini belum disimpan, maka yang soal tadi kita kerjakan ada di problem 1. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau kita mau simpan, kita hanya tekan save dan sudah tersimpan. Nih, kalian pilih saja mau simpan di mana. Oh, tidak bisa. Oke, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Oke, mungkin di laptop Anda bisa, tapi di laptop saya tidak bisa. Ya, begitulah kira-kira ya. Nah, ini aljabar. Kita akan mencoba aplikasi yang lain. Selanjutnya kita akan mencoba trigonometry solve. Tunggu sebentar. Nah, di sini seperti yang sudah tools di dalam sini sama dengan sebelumnya dan sudah saya jelaskan. Sekarang langsung saja kita mengaplikasikan contoh soal, menginput soal. Nah, karena ini trigonometri, maka kita harus memasukkan soal tentang trigonometri. Soal yang saya akan beri contoh yaitu sebentar. 1, kita hapus terlebih dahulu. 1 ditambah
sin 150 derajat ditambah sin 120 derajat per cos 210 derajat dikurang cos 300. Berapakah hasilnya? Sini kita tekan answer. Tunggu sebentar, agak lama. Mohon maaf, mungkin ini laptop saya karena sudah jadul ya. Sudah, kita pencet step terus, masih ada step karena masih biru-biru. Lanjut, ini agak panjang ya, gampang bukan? Kita hanya tinggal mengklik-klik saja untuk mendapatkan jawaban yang panjang. Wah, nah di sini sudah, dan hasilnya adalah min akar 3 plus 1 per 2. Seperti itu ya. Ini ada page 4, page 3, page 2, problem 1, ini ada soalnya. Nah, seperti itu. Saya harap dapat dimengerti. Gampang bukan untuk mengaplikasikan soal ke software Bagatrix ini. Nah, di sini algebra 2, kalkulus, grafik, kalkulus, itu semua sama dengan udah saya tadi. Nilai mana yang penting kalian harus tahu soal bilangan dengan lagi kalian jangan sendiri mana yang akan kalian untuk proses soal tersebut. Nah, sekian kalau harus saya terima kasih. Saya harap saya dan Nah, teman-teman, bagaimana? Mudah bukan menggunakan software Bagatrix ini? Nah, jika kalian ingin menyelesaikan soalan matematika, kalian bisa banget nih menggunakan software Bagatrix ini. Akhirnya teman-teman, kita sudah di penghujung video. Terima kasih yang sudah menonton dan mohon maaf apabila saya melakukan kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.